Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menemukan uang di Adelaide atau South Australia. Nah, buat yang baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari negeri kanguru Australia. Jadi ceritanya tahun lalu kayaknya Desember begitu, waktu pergantian tahun ada acara di Elder Park. Di sini ada kayak kembang api gitu kalau nggak salah. Kita naik bis hari itu gratis, dan kalau nggak naik bis agak susah cari parkirannya. Jadi pas mau pulang, pas nungguin bis kan ngantri banget gitu ya, karena orang banyak banget. Jadi kita nunggu bis kita agak lama, jadi kita agak minggir gitu, nggak di bus stopnya. Nah, waktu itu kita nemu dompet gitu. Nah, dompetnya itu uangnya lumayan banyak, sekitar 800 sekian dolar AUD gitu ya, Australian dollar. Kalau dirupiahkan kurang lebih 8 jutaan. Nah, kita tanya orang-orang yang ada di situ, pada nggak tahu, bukan punya mereka, bukan punya mereka gitu. Akhirnya saya sama suami inisiatif gitu ya, kayaknya ada polisi di sebelah sana yang lagi ngatur jalan gitu, coba kasih ke polisi gitu. Nah, suami ke sana kasih ke polisi, polisinya nggak mau, bukan tugas saya, jadi itu harus dikasihkannya ke stasiun kantor polisi gitu, police station gitu. Ya udah, karena dia maksa nggak mau, akhirnya ya udah kita bawa pulang gitu. Terus besoknya suami bawa ke kantor polisi. Nah, kita bawanya ke kantor polisi yang di kota ya, yang di city, yang di dekat area kita menemukan tadi. Nah, waktu itu kita sempat pikir, nanti paling juga diambil polisinya gitu. Ya udah, akhirnya kita kasihkan ke polisi. Dan sebelum ngasih sebenarnya kita udah nyoba nyari gitu ya, nama yang tertulis di kartu-kartu itu, karena namanya nggak ada kayak nama lengkap gitu, dan alamat itu nggak ada gitu. Jadi nggak ada identitas yang kayak driver license atau age card gitu ya, yang ada detail lengkapnya gitu. Hanya semacam kayak kartu, mungkin kartu kesehatan itu Medicare, kalau di Indonesia mungkin BPJS gitulah ya. Nah, kita coba cari-cari nama itu di Facebook. Ada 1-2 yang mirip, kita kontak, nggak ada yang bales gitu. Karena tidak ada yang bisa dikontak, ya udah kasih ke polisi aja, siapa tahu polisi punya database yang bisa nyari yang punya itu. Akhirnya udah selesai lah itu, kita sudah tidak pernah mikir lagi. The next stop is University. Nah, tiba-tiba kemarin waktu kita lewat kontrakan rumah yang dulu gitu ya, iseng aja kita mampir gitu, lihat di kotak suratnya mailbox itu, ternyata kok banyak surat buat kita gitu. Nah, ada beberapa surat, salah satunya surat yang dari polisi. Awalnya deg-degan tuh, udah ada surat dari polisi, karena biasanya kalau surat dari polisi tuh di sini itu surat cinta, surat tilang gitu ya, dan tilang di sini nggak main-main, harganya ratus dolar gitu, jadi sekitar jutaan gitu, kadang 4 juta, 6 juta gitu. Tapi pas dibuka, ternyata bukan, alhamdulillah. Nah, pas kita buka ini, terus saya baca, isinya ternyata adalah polisi mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukan pemilik dari dompet yang pernah saya temukan waktu itu. Jadi polisi menyuruh saya untuk ke kantor polisi untuk mengklaim uang yang ada di dalam dompet itu. Ya, intinya uang ini jadi milik saya gitu kalau kamu mau klaim ke kantor polisi begitu. Nah, masalahnya adalah surat ini
udah dari bulan Agustus gitu. Saya pindah dari kontrakan itu bulan Juli, padahal saya nemunya ini sudah bulan ini November Desember ini gitu, baru kemarin ini. Kira-kira gitu ya, masih bisa diambil apa enggak gitu. Nah, kita lihat saja nanti ya. Nah, ini kita berangkat ambil ke kantor polisi sama Baim. Baim say hello. Hello Baim. Hello. Jadi hari ini saya rencananya akan ke kantor polisi untuk menanyakan apakah saya masih bisa mendapatkan harta uang yang ada di dompet yang saya temukan tersebut, karena saya sudah telat banget gitu kan, harusnya tengah tahun lalu tapi ini sudah hampir akhir tahun. Jadi kita lihat. Ini dia kantor polisinya. Saya akan masuk, saya tidak akan merekam video di dalam. Nanti saya akan ceritakan saja setelah saya ngobrol dengan Pak Polisi hasilnya bagaimana. Ya, sampai di pintu sini saja. Tadi sudah dari kantor polisinya. Pak polisi sih tadi sendirian, dia cek-cek katanya masih bisa diambil kalau mau, tapi masalahnya petugasnya nanti datangnya afternoon gitu, agak siang. Dia bukan bagian yang pegang kuncinya mungkin ya, atau yang tanggung jawab situlah. Jadi akhirnya dia minta nomor HP sama alamat. Nanti dia bilang akan hubungi lagi kalau misalkan itu sudah bisa diambil. Nanti kita kembali lagi. Kita pulang dulu. Nah, saya naik tram lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya kalau saya sudah ditelepon Pak Polisi dan dapat info bagaimana follow up dari laporan saya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nyebrang tuh di sini. Kalau mau nyebrang, mau orang atau bawa sepeda harus nunggu lampu merah dulu ya. Jadi pencet tanda nyebrang, nanti nunggu tanda hijau untuk penyeberang baru bisa jalan. Jadi tertib semuanya.